kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mohon maaf memang agak terlambat sedikit. Sebetulnya sudah tahu kalau Bandung itu kalau minggu pagi pasti macet. Sudah pasti macet. Tapi tetap aja rute yang diambil terjebak agak panjang tadi. Teman-teman semua, saya ini hari kedua. Kemarin kita briefing yang sama di Jakarta. Kelas inspirasi juga, persiapan untuk tanggal 20, dan kita merasakan aura yang luar biasa semangat dari para inspirator ini. Selamat, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum saya mulai, barangkali saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi buat semua pihak yang sudah membantu persiapan acara briefing hari ini, termasuk juga Saung Angklung Ujo ini. Terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan pada kita semua. Beri tepuk tangan untuk Saung Ujo. Terus juga teman-teman panitia semua yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Tadi kita mendengarkan, ini rekaman tahun lalu ya? Yang tahun lalu, teman-teman dibuat tahun lalu. Jadi teman-teman sekalian, kelas inspirasi ini tidak ada yang baru sebetulnya. Kan kalau dipikir kita sering juga bukan datang ke sekolah, lalu guru juga sering mengundang seseorang untuk datang. There's nothing new, dan sebetulnya there's nothing new under the sky. Tidak ada yang baru di dunia ini. Yang kita ingin lakukan sekarang ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi dikerjakan bersama-sama. Yang membedakan adalah karena ini tidak dikerjakan secara individual, tapi dikerjakan secara kolektif di 7 kota pada hari yang sama. Kita ingin menunjukkan masih banyak anak-anak Indonesia, orang Indonesia yang mau turun tangan untuk menginspirasi saudara-saudara sebangsanya, adik-adik kita sendiri. Teman-teman sekalian, idenya, saya ingin ceritakan ide besarnya. Kami selalu berpikir, dan sempat saya sampaikan, let's think big. Let's think very big. Let's start small and act now. Think big, start small, act now. Tapi pikirannya harus besar. Apa gagasan besarnya? Menurut saya kita harus punya landasan berpikir. Mengapa kita melakukan ini semua? Nomor satu, teman-teman semua. Hari ini kita tahu bahwa yang kita rasakan di tempat ini sebagai kenyamanan, di Indonesia sebagai kenyamanan, dan posisi teman-teman semua yang berada di sini yang nanti akan menjadi inspirator, kita semua berada di tempat seperti kita rasakan sekarang karena kita terdidik. Jika kita tidak terdidik, kita tidak berada di tempat ini, dan kita tidak akan merasakan peluang-peluang yang begitu besar jika kita tak terdidik. Keterdidikan kitalah yang membukakan kita pada begitu banyak peluang. Ini teman-teman semua sesuatu yang harus kita syukuri sama-sama. Bahwa sebagai bangsa Indonesia kita termasuk yang beruntung karena sebagian dari janji kemerdekaan kita bagi kita sudah dibayar lunas. Bagi sebagian kita sudah dibayar lunas. Bahkan kita semua insya Allah di sini sudah terbayar. Tapi bagi sebagian besar rakyat Indonesia belum. Kita sudah terlindungi, tercerdaskan, sudah tersejahterakan, alhamdulillah sudah. Bagi kita tak pantas untuk lagi bicara apa yang Anda harus kerjakan untuk saya. Sekarang saatnya kita berpikir dan bertanya, what can I do? Untuk membayar balik. Dan ini istilahnya membayar balik. Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, saya selalu mengistilahkan bangsa ini, republik ini didirikan dengan iuran. Iuran kolektif. Ada yang iurannya ide, ada yang iurannya waktu, ada yang iurannya tenaga, ada yang iurannya termasuk iuran nyawa. Jadi semuanya iuran. Dan ketika semua melakukan iuran ini, tidak sambil bertanya, what do I get back? Apa yang saya dapat balik? Tidak, semua orang iuran. Semangat untuk iuran ini
itu luar biasa. Dan saya rasa kenapa Indonesia ini mempesona banyak bangsa di masa awalnya, karena kemauan semua orang untuk turun tangan. Hari ini teman-teman sekalian, salah satu masalah terbesar untuk Indonesia ke depan, masalah terbesar adalah menyiapkan kualitas manusia Indonesia yang baik. Itu salah satu masalah terbesar. Dunia itu selalu menyebut Indonesia ini negara yang bonus demografisnya besar. Populasinya muda, mempesona. Negara-negara lain itu orang kebanyakan generasinya tua. Indonesia young populations, amat muda. Tapi coba kita lihat, sederhana saja, angka tidak usah kualitas, kuantitas. Masuk SD per tahun 5,6 juta anak masuk SD, lulus SMA per tahun 2,3 juta. 5,6 masuk, yang lulus 2,3. Okay? 3,3 hilang di jalan. Kalikan itu 10 tahun, itulah bonus demografis kita. 33 juta orang, big, young, uneducated. It's a time bomb. It's a time bomb. Kalau kita mendiamkan ini, nanti generasi adik atau anak kita yang akan mulai merasakan efek dari gap yang luar biasa karena pendidikan. Karenanya, kemudian mari kita sama-sama turun tangan. Nah, tapi kalau kita mau turun tangan sama-sama, pertanyaannya what can we do? Kan kita punya keterbatasan, bukan? Iuran dalam pendidikan yang menurut pandangan kami paling bermakna itu bukan iuran buku, bukan iuran beasiswa, bukan iuran membangun fasilitas, itu semua baik. It's good. Tapi menurut pandangan kami, iuran yang paling bermakna adalah kehadiran. Dan Anda semua di sini akan iuran kehadiran itu. Jadi ini adalah iuran yang paling bermakna. Mengapa kami merasa penting? Pendidikan kunci, kehadiran dalam pendidikan itu iuran paling bermakna. Karena yang nanti ingin dihadirkan di kelas-kelas itu bukan rombongan guru-guru sehari, bukan. Tapi yang ingin dihadirkan adalah anak-anak Indonesia yang sudah berhasil meraih prestasi di bidangnya masing-masing, hadir di ruang kelas, menginspirasi, membuat anak-anak bermimpi tinggi. Pengetahuan itu sumbernya mimpi. Jadi mimpinya orang itu tergantung pengetahuannya. Jadi kalau anak-anak kita taunya ABC, ya mimpinya dia ya sebatas ABC. Hadirnya Anda di sana, insya Allah membuka pengetahuan dan membukakan mimpi. Biarkan anak-anak itu dalam satu hari besok itu mendengarkan cerita profesi Anda, kegiatan Anda, lalu mereka pulang dan mereka mengatakan pada dirinya, pada mungkin orang tuanya, mak atau abah atau ayah, saya tadi mendengar cerita ini dan saya ingin seperti mereka. Mimpi itu yang sering hilang dari ruang-ruang kelas kita. Materi pendidikannya sering tidak memberikan mimpinya itu. Nah, teman-teman sekalian, melalui kelas inspirasi ini kita ingin mencoba untuk menghadirkan mimpi itu. Dan dihadirkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah merasakan manfaat pendidikan. Teman-teman semua di sini sudah merasakan manfaat pendidikan itu. So, going back. Ini sebetulnya teman-teman bisa dikerjakan di mana saja. Saya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan teman-teman Indonesia yang sedang sekolah di Jepang. Kira-kira 2-3 minggu lalu berdiskusi dengan mereka di sana. Lalu pada saat selesai diskusi itu mereka sering tanya, Mas, bagi kami yang jauh nih, what can we do? Ya, Anda yang lagi belajar, belajar saja, konsentrasilah belajar. Tapi coba, Anda iuran kehadiran sangat simple. Rekam kelas, suasana kelas belajar Anda, rekam laboratorium tempat Anda belajar, perpustakaan, suasana kampus, jadikan itu video 3 menit, 4 menit saja. Lalu Anda kirimkan ke SD tempat Anda dulu sekolah, ke SMP tempat Anda sekolah, ke SMA tempat Anda sekolah. Lalu berikan pada gurunya.
dan ceritakan di sini tempat saya sekarang belajar. Jadikan itu sebagai sumber inspirasi ratusan adik kelas Anda. Dan mereka semua bilang, saya ingin seperti itu. Saya ingin belajar seperti itu. Ini yang sekarang missing dari sekolah-sekolah kita. Nah, kita semua nanti di hari kelas inspirasi itu mencoba untuk melakukan ini. Kita untuk mencoba memberikan mimpi, merangsang anak-anak untuk punya mimpi yang besar. Dan jangan takut nanti anak-anak frustasi karena mimpi. No. Anak-anak Indonesia ini tangguh, ulep, dan insya Allah nanti kita berikan semacam hints bahwa mimpi saja tidak cukup, harus ada kerja keras, harus ada action. Tapi kalau mimpi pun sebuah mimpi, itu mengerikan. When dreaming is a dream, it's a scary fenomena. Jadi sekarang ini yang menjadi ide awal, teman-teman, mencoba menghadirkan mimpi itu. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, alhamdulillah kita semua yang insya Allah nanti menjadi para guru sehari ini sudah istilah kami sudah dibayar lunas nih janjinya, itu sudah mandiri. Kita semua memiliki kesempatan untuk action di masyarakat. Hanya saja seringkali kita terbataskan pada apa yang bisa saya perbuat. Jadi teman-teman sekalian, besok pada saat tanggal 20 hadir di sekolah-sekolah, jangan hanya membayangkan datang 6 jam di situ, berinteraksi dengan anak-anak, dengan para gurunya, lalu selesai. No. Gunakan ini sebagai hari pertama kehadiran Anda. Hari pertama. Nanti Anda akan punya hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadwalnya on your own. Jadwalnya tidak lagi ditentukan oleh panitia kelas inspirasi. On your own. Kenapa? Begitu Anda datang ke sekolah itu, Anda lihat suasana di sekolah itu, Anda akan melihat begitu banyak peluang di mana Anda bisa menjadi bagian dari pendorong kemajuan di atau lewat sekolah itu. Banyak sekali bisa dikerjakan. Saya beri contoh, perusahaan Anda, kantor Anda mengadakan training nih, untuk para karyawan. Boleh nggak sih undang para gurunya ikut? Sangat boleh. Ada program-program pengembangan di kantor, ajak gurunya ikut. Atau di sisi lain, kantor kita punya kegiatan A, B, C, D, F, G, perlu partner, ajak anak-anak untuk terlibat, ajak guru terlibat. Jadi kelas inspirasi ini bukan semata-mata bagi anak-anak di kelas itu untuk mendapatkan inspirasi, tapi yang kedua, bagi para relawan, para volunteer, Anda dapat sumber untuk menimba pahala yang insya Allah batasnya agak panjang. Ini kesempatan. Jadi kita melihat tempat ini bukan semata-mata sehari di sana, tapi harapannya justru berhari-hari atau berkali-kali kemudian. Tahun lalu misalnya, sekalian ketika kelas inspirasi bulan April, bulan Mei itu hari pendidikan, banyak para volunteer yang pada 2 Mei ikut upacara di sekolahnya masing-masing. Ikut, sebetulnya bukan upacaranya, tapi engagementnya tidak berakhir dalam satu hari interaksi. Engagementnya terus menerus. Nah ini yang menjadi harapan dari kita. Kita semua berharap bahwa kelompok yang sudah terdidik, termandirikan, ini bisa melakukan aktivitas real di lingkungan kita masing-masing secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali, 2 kali. Lalu juga begini teman-teman, di potret besar yang kita semua sempat bayangkan, rasanya Indonesia ini sering disebut punya middle income group yang cukup besar, atau ada yang menyebutnya middle class. Saya kadang-kadang curiga kita ini barangkali belum punya middle class, baru punya middle income group, belum menjadi kelas, baru kerumunan middle income. As a class, kita ini belum banyak berbuat as a middle income group yang melakukan sesuatu. Kalau kita bisa melakukan ini, potensinya luar biasa besar.
Teman-teman sekalian, kalau Anda lihat di perekonomian kita, porsi pemerintah makin hari makin menurun. Porsi non pemerintah makin hari mungkin sangat jauh lebih besar. Tetapi porsi non pemerintah ini justru tidak banyak diorganize untuk penguatan pengembangan masyarakat. Nah, jalur yang paling enak untuk masuk di sini adalah jalur pendidikan. Karena ini sambil menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa sama-sama mengirimkan pesan pada semua kalangan. Masih banyak anak Indonesia yang tetap mau iuran, dan kali ini iurannya dengan 1 hari berada di ruang kelas seperti teman-teman semua nanti lakukan. Nah, nanti pada saat harinya, kalau tidak salah pagi-pagi, jadi tolong jangan terlambat. Jam 6.30 mungkin sudah berada di sana. Agak pagi ya, 6.30 gitu ya. Ini teman-teman sekalian soal pagi dan telat nih begini. Jangan memberikan PR yang membebani bagi para Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan kehadiran kita membebani Bapak Ibu guru. Kenapa? Kalau kita ini datangnya on time, itu memudahkan mereka untuk menjelaskan. Lihat tuh contoh. Tapi ketika kita datangnya telat, itu mereka harus memberikan alasan tambahan. Bagaimana ini boleh dicontoh, tapi jangan terlambatnya. Itu agak merepotkan. Nah, jadi teman-teman, begitu banyak potensi nanti teman-teman yang kita bisa lakukan bersama. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang hari ini hadir juga, Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir, kita ingin berikan apresiasi khusus. Karena sekolah-sekolah ini, SD-SD ini sudah membuka diri untuk kehadiran teman-teman semua di sini. Tentu mereka tahu bahwa yang hadir ini akan baik-baik. Kemarin ada yang tanya juga di Jakarta, Pak, pakaiannya nanti pantas ya? Oh, insya Allah pantas. Pakaiannya tidak perlu dikasih tahu dress code-nya, tapi pasti pakaiannya pakaian yang boleh ditunjukkan pada anak-anak SD. Sebagian profesi kan nggak bisa diundang ke SD ya, sebagian profesi. Nah, tapi ini yang hadir besok adalah profesi-profesi yang sangat bisa ditunjukkan pada anak-anak SD. Ini teman-teman sekalian, keterbukaan sekolah mudah-mudahan jadi teladan. Karena sekolah juga sebenarnya dalam banyak hal lonely. Bapak Ibu sekalian, cek kapan kita terakhir datang ke SD tempat kita sekolah dulu, coba. Kita aja, nggak usah orang lain. Kita. Kapan kita datang ke SD sekolah kita dulu? Bahkan lebih jauh lagi, kapan kita pernah, atau ini kalau buat ekstrim, pernah nggak bilang ketemu pada guru SD-nya bilang terima kasih? Catatan saja, saya datang, terima kasih Bu, saya nulis BBM ini karena diajari Ibu menulis. We don't do that. Kita ini sudah dididik lewat fase, lalu sudah itu take off, rasanya sudah nanti ada orang lain yang ngurusin. Sekolah itu lonely sebetulnya, kesepian. Nah, tapi juga yang datang itu tidak untuk ngerecokin, datang untuk membantu, mendukung. Jadi keterbukaan sekolah ini, sekalian kita apresiasi karena kita juga menemukan banyak sekolah yang khawatir kalau ada yang datang. Ada juga beban, barangkali pengalaman-pengalaman di masa lalu. Karenanya teman-teman, keterbukaan sekolah yang mau menjadi tuan rumah bagi kehadiran teman-teman sekalian ini diapresiasi. Mengusulkan, dan bagi teman-teman yang jadi para volunteer ini besok untuk membayangkan posisinya sebagai guru, sebagai pengelola sekolah itu, jangan sebagai orang asing. Soalnya paling mudah kita datang ke sekolah menyalahkan segala hal. Ini kurang, ini salah, ini nggak betul. Jangan. Mari kita balik, bayangkan kita menjadi bagian dari mereka, bagian dari sekolah ini,
Dan lalu sambil membayangkan, what can I do? Kalau misalnya ini dianggap sebagai masalah untuk membereskan itu semua. Jadi itu attitude yang dibangun adalah membuat sekolah ini menjadi tempat simpul kegiatan kita di masa-masa yang akan datang. Kelas inspirasi yang digagas selama ini tidak membayangkan akan mengelola terus. Tadi saya ngobrol sama Kang Ridwan Kamil di belakang sebelum acara mulai. Di kita ini begitu banyak anak yang begitu banyak yang mau terlibat, mau turun tangan. Tapi seringkali kita ini posisinya pasif, menunggu ada sesuatu. Justru sekarang kita ingin, sesudah Anda punya sekolah ini, Anda punya anak-anak yang kemarin Anda berinteraksi, jalankan ini menjadi kegiatan berkelanjutan. Jadi jangan berhenti di situ. Dan teman-teman sekalian, saya ingin mencoba membayangkan jadi posisi anak-anak SD itu. Kira-kira Anda datang di ruang kelas, mendengarkan Anda bicara, gitu. Terus menjelaskan profesi Anda. Anda jangan discount bahwa bisa jadi yang Anda sampaikan secara sederhana, simple, itu membekas di anak ini yang efeknya amat panjang. Amat panjang. Karena itu bila Anda kembali ke sana dan merawat, itu Anda membesarkan itu. Jangan dianggap kecil. Anak-anak itu mendengarkan betul apa yang dikatakan oleh gurunya. Saya beri contoh, banyak cerita inspiratif, tapi saya ingin beri contoh kejadian bukan di Indonesia, saya baru baca beberapa waktu yang lalu. Missile itu peluru kendali. Bapak peluru kendali India itu presidennya India adalah seorang ahli fisika. Seorang ahli fisika, dia presiden di India, seorang Muslim, namanya saya lupa nama belakangnya. Ada yang ingat presiden India yang Muslim? Ya? Abdul Kalam. Abdul Kalam ini ketika ditanya, refleksikan, dia dari keluarga yang amat miskin, terbelakang, lalu bahkan kakak-kakaknya tidak sekolah supaya si Kalam ini bisa sekolah. Tapi ada satu kejadian katanya, ketika dia sedang kelas 5 SD, bersama guru SD-nya keluar menggunakan praktek lapangan pakai kaca pembesar. Apa kaca pembesar itu? Ya, loop ya, Surya Kanta ya. Lalu dia tanya gimana caranya bisa membuat api, gimana caranya kertas ini terbakar, kan panas ya. Lalu dengan kaca pembesar itu dibakar satu titik sampai kertas itu terbakar. Semuanya mendengarkan, semua melihat proses itu. Tapi yang menarik, gurunya mensamerikan ini dengan mengatakan pada semuanya, Kalam, ini anak semua, Kalam, kalau Anda fokus di satu hal, you can burn the world. Fokus satu hal Anda kerjakan, dan katanya itu nempel terus kata-kata guru itu ketika SD. Dan kita semua, masing-masing kita pasti punya cerita. Ada orang, bisa gurunya, bisa orang tuanya, bisa pamannya, bisa tetangganya, bisa mentornya, yang mengirimkan pesan-pesan seperti itu. Nanti teman-teman, di hari itu Anda punya kesempatan itu. Lalu, yang tidak kalah penting, bangun hubungan dengan sekolah, sehingga Anda bisa merawat ini, dan tumbuh. You never know. Kalau Anda menjalin hubungan itu, mungkin suatu saat Anda akan terima SMS, email dari murid Anda atau orang tuanya, terima kasih, anak saya sekarang mulai rajin belajar, atau anak saya ingin seperti apa karena ketemu Pak Guru, Bu Guru dalam kesempatan kelas inspirasi. Mimpi seperti itu yang kita ingin gulirkan lebih banyak. Nah, teman-teman sekalian, saya dengan teman-teman kemarin berdiskusi, ada beberapa hal yang ingin ingin titip secara khusus barangkali di dalam acara besok.
beberapa value, nilai yang mungkin apa ya, ya kita semua tahu, tapi kalau diizinkan saya ingin menggarisbawahi itu penting untuk besok kita sama-sama bagi pada adik-adik kita SD besok. Itu pertama adalah nilai kejujuran. Indonesia ini defisit kejujuran hari ini. Betul, kita ini kekurangan praktek kejujuran. Karakter yang baik, karakter jujur, integriti, dan teman-teman semua buat catatan saja. Hari ini orang tidak berintegritas masih punya tempat di Indonesia. Anda integritasnya bermasalah, masih punya tempat. Jadi bupati masih bisa. Ya kan? Jadi bupati punya masalah integritas masih bisa. Tapi Anda coba cek orang yang sama bawa di level global, tidak laku. Di level global hari ini, integrity is number one. Bila integritinya bermasalah, that's it. Seluruh kompetensi tak laku lagi. Cari multinational corporation, international institutions, global corporation, seluruhnya yang playing fieldnya global, cari yang problemnya di integrity. You don't find it. Jadi orang Indonesia yang bisa berada di level-level global pasti dalam urusan integritas baik. Sempurna, gak ada manusia yang sempurna. Ya. Tapi ada prinsip-prinsip dasar integriti dan itu soal apa? Kejujuran, honesty. Ini yang sekarang di Indonesia ini sulit sekali. Jadi kalau kita membayangkan orang Indonesia berperan di level global, jangan digenjot nilainya, tapi karakternya. Karena nilainya tinggi, karakternya bermasalah. It's not, udah nggak laku aja, nggak bisa. Jadi besok itu kalau boleh usul, teman-teman ada satu poin yang mudah-mudahan boleh dibagi adalah soal apa kejujuran dan bagaimana dalam profesi kita masing-masing itu penting sekali. Nampaknya sederhana, tapi mudah-mudahan punya efek. Kemudian yang kedua adalah soal kerja keras. Klasik bukan kerja keras. Tapi banyak dari kita, terutama kalau melihat nanti figur-figur sukses itu lupa bahwa Anda di posisi ini itu sekian tahun. Lewat proses yang agak panjang. Nanti yang misalnya ahli kimia, misalnya yang kelola apa farmasis misalnya, menceritakan proses waktu belajar di labnya itu perlu stamina luar biasa, bukan? Perlu kerja keras yang panjang, bukan? Kita seringkali ketika lihat di ujungnya lupa di prosesnya. Ingatkan bahwa kerja keras ini mendasar sekali bagi keberhasilan kita. Lalu yang ketiga ini value apa ya, tangguhan. Jangan cepat menyerah, tangguh. Teman-teman sekalian, kenapa tangguh ini apa ya penting gitu? Karena di dalam banyak assessment, ketika bermimpi saja sebuah mimpi, maka menyerah itu menjadi sangat mudah. Bermimpi aja sebuah mimpi, maka menyerah itu sangat mudah. Udahlah, wong saya lahir dengan keluarga seperti ini, tinggal sosioekonomi seperti ini, sudahlah, give up. Given up, menyerah ini, itu jangan pernah bisa terjadi. Karena itu besok kita penting sekali menanamkan semangat untuk jangan mudah menyerah, never give up. Dan bangsa Indonesia ini bangsa yang ulet betul, ulet sekali. Meskipun kita sering mengatakan sering negatif ya melihat banyak fenomena-fenomena di sekitar kita, tapi sebenarnya secara kolektif kita ini sangat ulet. Dan Indonesia ini sering sukses mengecewakan kaum pesimis. Jadi kalau orang-orang yang pesimis tentang Indonesia ini sering kecewa, karena ternyata pesimismenya itu tidak terjawab. Nah, kita bagian dari rombongan yang insya Allah dorong ini tidak mau menyerah. Lalu yang keempat terakhir soal kemandirian. Kemandirian, teman-teman. Maaf. Kemandirian ini sesuatu yang sangat sederhana dari sisi konsep. Mandiri, melihat
keberhasilan itu sebagai sebuah usaha kita, sebagai fungsi dari apa yang kita lakukan, bukan semata-mata karena pemberian kontrolnya semuanya ada pada diri kita. Nah, kemandirian ini, nilai kemandirian ini penting sekali. Jadi kemarin ketika kita berdiskusi, kita pikir tempat ini mudah-mudahan nanti bisa dititipkan lewat presentasi teman-teman sekalian di acara besok. Lalu yang terakhir barangkali teman-teman sekalian, teman-teman ini akan ketemu dengan anak-anak SD. Anak SD ini adalah audiens yang amat jujur. Amat jujur. Dan kalau bisa memimpin, katanya mendidik itu memimpin. Menjadi pendidik adalah menjadi pemimpin. Maka pemimpin yang baik biasanya adalah pendidik yang baik. Sebaliknya, pendidik yang baik adalah pemimpin yang baik. Karena dia akan memindahkan nilai, memindahkan visi, sehingga orang mau melakukannya. That's leadership. Jadi besok ini juga kesempatan untuk leadership exercise. Kalau kita yang sudah dewasa ini, misalnya saya bicara di sini, Anies ngomongnya membosankan, kan kasihan udah datang jauh-jauh kita dengerin gitu. Lihat, tapi kalau besok dengan teman anak SD, Anda akan ketemu dengan anak-anak yang kalau yang disampaikan tidak menarik, ya dia akan menguap. Dia akan menguap dan dia akan you will find audience, pembelajar yang bersama Tuhan yang amat jujur, yang dia akan ekspresikan apa adanya. Dan itu artinya persiapan dari kita diperlukan sebenarnya lebih dari sekedar menguasai apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana bisa membayangkan itu dilihat dari anak SD mulai kelas 1 sampai kelas 6. Di sini ada Bapak Ibu guru juga yang ikut hadir. Jadi mungkin pada kesempatan diskusi kelompok, explore sebanyak mungkin dari Bapak Ibu guru ini sangat skillful, terampil di dalam berkomunikasi dengan anak-anak SD itu. Tahun lalu saja ada seorang profesional sudah kerja lebih dari 20 tahun, sering presentasi sana sini, malamnya nggak bisa tidur. Hanya karena dia takut betul besok ini gimana reaksi anak-anak terhadap apa yang akan dia ceritakan. Nah, saya sendiri malah merasa this is a very interesting leadership experience. Karena biasanya kalau mimpin itu mimpin orang sebaya, ini mimpinnya anak yang dan bukan anaknya sendiri. Kalau mimpin anaknya sendiri kan lebih otoriter kan, bisa lebih mudah untuk ngatur. Ini anaknya orang lain gitu. Jadi akan jauh lebih menarik menurut saya sebagai pengalaman. Nah ini teman-teman sekalian, another aspect dari leadership experience yang mungkin didapatkan sama-sama di dalam kelas inspirasi ini. Barangkali itu yang bisa saya sharing di sini. Saya sekali lagi ingin sampaikan apresiasi atas kehadiran teman-teman semua di dalam briefing ini dan di dalam kegiatan 20 Februari besok. Ini insya Allah bisa berulang lebih sering dan di banyak tempat, dan sesudah itu tidak perlu lagi diorganisir oleh teman-teman Indonesia Mengajar. Siapa saja melakukan di mana saja. Oh ya, jadi saya ingin satu betul-betul terakhir. Saya ingin teman-teman membedakan antara program dan gerakan. Yang kita kerjakan sekarang ini is a movement. It is not a program. Apa bedanya program dengan gerakan? Program itu sesuatu yang ownership-nya pada program manajemen. Ownership-nya pada program manajemen. Jadi ada sebuah masalah, lalu kita siapkan solusinya, organisasinya, dananya, menyelesaikan masalah itu. Kepemilikan atas masalah itu pada pengelolanya. Dan hari ini hampir begitu banyak urusan di Indonesia yang menyangkut masyarakat diselesaikan dengan pendekatan programatik. Banjir program, macet program, kemiskinan program, seluruhnya program. Dan masyarakat ownership-nya ada. No.
Masyarakat is not involved. Bagian kita bayar pajak dan ikut pemungutan suara. Selebihnya dikerjakan oleh negara, dikerjakan oleh organisasi. Kita tidak terlibat. Sementara Republik ini didirikan dengan semangat movement. Ownership atas masalah luar biasa tinggi. Jadi tidak dianggap bahwa masalahnya masalah milik pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di-share, problem itu dijadikan sebagai this is our problem. Bukan problemnya milik 1-2 orang. Bayangkan, 17 Agustus di Jakarta, kok bisa seluruh negeri itu mau iuran termasuk nyawa? Kok bisa? Karena ada perasaan ownership yang besar. Coba kalau dahulu pendekatannya program, mempertahankan kemerdekaan sebagai program, mengerikan nggak? Misalnya tentara sekutu datang Surabaya, lalu kita semua, oh serahkan saja pada Departemen Pertahanan. Kita tunggu nanti siapa yang menang, tentara Indonesia atau tentara sekutu. Nanti kalau tentara Indonesia kalah, kita kritik rame-rame di koran. No, attitude-nya nggak begitu. Semua mau turun tangan. Cerita Bandung Lautan Api, apa cerita itu? Karena semua orang mau turun tangan. Nah, pendidikan, masalah pendidikan di Indonesia ini bukan masalah milik pemerintah. Ini masalah milik kita semua. Karena itu yang kita kerjakan adalah mengajak semua untuk let's get our hands on. Mari kita sama-sama turun tangan. Pendekatannya gerakan. Jadi kalau ditanya, apakah kita berencana menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia? Tidak. Kita tidak berencana menyelesaikan. Mana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah pendidikan Indonesia dengan datang satu hari? Tidak mungkin. Tetapi tujuan kita adalah mengajak semua orang turun tangan menyelesaikan masalah pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah involvementnya agar bisa sama-sama menyelesaikan. Jadi bukan menyelesaikannya itu sendiri. Dengan sendirinya begitu semua terlibat, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Saya rasa pendekatan movement ini yang sudah lama hilang. Tapi pendekatan movement itu syaratnya it's not about me. Kalau it's about me, nggak bisa pakai movement. Movement, it's about all of us. Karena itu kalau lagi kampanye-kampanye biasanya it's about me. Kan? Kalau it's about me, sulit. Tapi begitu it's about all of us, kita akan kerjakan sama-sama. Dan di sini juga apa yang kita kerjakan adalah it's about all of us. Ini tentang kita semua. Dan mudah-mudahan gerakan ini akan membesar, makin banyak yang mau turun tangan, dan nanti kita bisa menengok kembali bahwa alhamdulillah 20 Februari 2013 saya ikut sama-sama kontribusi untuk menyalakan inspirasi di kelas-kelas yang menjadi lingkungan tempat saya bekerja. Kita menjadi bagian dari itu semua. Itu barangkali saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas partisipasinya. Nanti insya Allah kita bisa berinteraksi lebih jauh, baik melalui virtual maupun lewat diskusi-diskusi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.